Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Nurul Hidayat, PGSD Penjas 5C, UPI Kampus Sumedang, Angkatan 2018 dengan NIM 1806102 dengan nomor absen 02. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Google Classroom atau dari mata kuliah filsafat dan literasi. Nah, di sana ada 5 pertanyaan. Yang pertama ada makna pendidikan jasmani bagi manusia. Di sini saya akan mencoba menjawab atas pandangan diri saya sendiri dengan sebelumnya saya mencari literasi dan juga mengumpulkan beberapa informasi. Yang saya dapatkan, sebelum kita membicarakan tentang makna, kita harus tahu dulu apa itu arti dari kata tersebut. Nah, etimologi atau arti dari kata pendidikan jasmani. Nah, pendidikan jasmani berasal dari dua kata yang berbeda. Yang pertama ada pendidikan dan juga ada jasmani. Pendidikan berasal dari kata duker. Maaf, saya sempat lupa. Berasal dari kata duker yang artinya memimpin, kemudian mengawasi dan juga menuntun. Nah, kalau jasmani itu berasal dari kata atau yang punya arti kata badan atau tubuh. Nah, biasanya jasmani itu berkaitan dengan rohani atau seperti mata uang. Ada rohani, ada jasmani. Ada kesehatan tubuh, ada kesehatan mental, ada rohaniah, ada batiniah atau badan. Nah, dari kata tersebut kita akan mengetahui makna sebenarnya dari pendidikan jasmani. Nah, makna pendidikan jasmani di sini adalah untuk memberikan tuntunan atau juga memberikan sebuah contoh kepemimpinan atau sebuah contoh penuntunan seperti itu dalam perkembangan tubuh. Pendidikan jasmani di sini juga bermakna bahwasanya salah satu proses pembelajaran tubuh. Nah, kemudian mungkin saya akan lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua adalah tentang fungsi dari pendidikan jasmani. Fungsi pendidikan jasmani jelas bahwasanya fungsinya itu yang pertama untuk menumbuhkan atau memberikan suatu proses pengalaman untuk mengolah tubuh untuk bisa berkembang, kemudian untuk secara batiniah bisa berkembang dengan cara melakukan aktivitas olahraga atau aktivitas fisik. Nah, hal ini berfungsi untuk jadi income-nya itu sama dengan pendidikan yang lain. Yang pertama yang jelas untuk mencerdaskan, tapi harus diimbangi dengan kesehatan tubuh karena ada peribahasa insana conferensano yang artinya di dalam jiwa yang sehat, di dalam tubuh yang kuat ada jiwa yang sehat. Nah, hal ini sangat sinkron dengan apa yang terjadi di dalam penjas atau pendidikan jasmani. Di samping mengutamakan kecerdasan dan juga pengetahuan, juga harus dengan kebugaran atau kesehatan tubuh. Fungsi dari pendidikan jasmani mungkin itu. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, bentar saya lupa.
permasalahan tentang pendidikan jasmani di sekolah. Kalau untuk permasalahan jasmani di sekolah sebetulnya masih menurut saya masih banyak dan juga masih menjadi benalu gitu. Maksudnya saya di sini masih banyak yang benalu itu karena ini sudah berlangsung lama dan ini sudah berlangsung sangat melebihi dari beberapa generasi dan memiliki kesamaan di dalam permasalahannya. Nah, hal ini jelas menjadi sebuah masalah yang besar karena permasalahannya itu bertahan lama dan tidak terselesaikan. Contohnya, kurangnya fasilitas pendidikan di jasmani di sekolah. Hal ini akan menyebabkan siswa itu tidak memiliki pengalaman belajar di bidang pendidikan jasmani tersebut. Misalnya kita di sekolah SD adakan basket tapi menggunakan bola voli. Nah, hal tersebut kan membuat sang anak tidak mempunyai pengalaman untuk memegang bola basket dan juga ya setidaknya anak tersebut memegang dan juga anak tersebut bisa mengetahui diameter kemudian feeling menggunakan bola basket. Itu salah satu contoh masalah yang ada di sekolah. Kemudian di sekolah dasar juga ya khususnya saya yang nanti akan ke sekolah dasar dan sering observasi ke sekolah dasar itu di daerah itu ternyata masih kekurangan tenaga pengajar khususnya di pendidikan jasmani karena tidak sembarangan pendidik bisa mengajar pendidikan jasmani. Itu karena ada peraturan dan juga ada beberapa pengetahuan yang harus diketahui oleh pendidik sebelum dia mengajarkan olahraga tersebut agar tidak terjadi kesalahan. Ya, kesalahan di sini seperti contohnya cedera, terus kemudian salah memberikan praktik yang akan membuat sang anak cedera tadi, terus kemudian sang anak tersebut menjadi salah gerakannya. Karena ketika kita salah gerakan diberikan kepada usia dini, nah gerakan tersebut akan menjadi gerakan yang seterusnya dipakai oleh anak tersebut ke depannya. Misalnya gini, menendang bola itu menggunakan punggung kaki agar akurat. Kita latih anak tersebut dari usia SD menggunakan punggung kaki. Dan alhasil anak tersebut ke depannya akan mahir dengan menggunakan punggung kaki. Tapi itu adalah gerakan yang salah. Tapi diperbolehkan walaupun salah. Cuman itu tidak lazim dan juga tidak tepat gitu. Karena tendangan yang akurat itu adalah tendangan dengan menggunakan kakian bagian dalam, tidak menggunakan dengan punggung kaki. Jadi seperti itu. Banyak gerakan-gerakan yang salah, kemudian gurunya yang kurang profesional dan lain sebagainya. Dan hal tersebut membuat pendidikan atau kualitas pengajaran menjadi buruk. Yang terakhir, saya lupa. Jelaskan tentang landasan-landasan pendidikan jasmani. Jelaskan landasan-landasan mungkin landasan-landasan di sini yang saya ketahui dan yang saya bisa jawab mungkin seperti landasan hukum pendidikan jasmani, kemudian hal-hal yang menyangkut tentang kredibilitas dan juga keilmuan dari jasmani pendidikan jasmani tersebut. Mungkin hanya sekian yang saya bisa jawab, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.